Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihartati, NPM 18110128, kelas K3 4D Manajemen Pagi semester 4, nomor urut absen 39. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baiklah, pertanyaannya yaitu: buatlah contoh kasus suatu perusahaan dalam mengambil keputusan dalam memilih alternatif menjual atau memproses suatu produksi. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada umumnya adalah memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia melalui proses mental dan berpikir yang logis. Ketika mencoba untuk membuat keputusan yang terbaik, seseorang harus menimbang sisi positif dan sisi negatif dari setiap pilihan dan mempertimbangkan semua alternatif. Untuk pengambilan keputusan yang efektif, seseorang harus mampu memprediksikan hasil dari setiap pilihan dan berdasarkan pada semua item tersebut. Pengambilan keputusan harus berdasarkan beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan seterusnya. Baiklah, contoh kasus yang saya pilih ialah kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasaran, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599, yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan tak perlu dibicarakan. Dia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Analisisnya dilihat dari kasus dan penjabaran materi di atas. Menurut pendapat saya, dalam kasus penurunan harga iPhone yang dilakukan oleh Steve Jobs selaku CEO termasuk ke dalam keputusan yang dilakukan secara strategis. Karena keputusan ini dibuat oleh manajemen puncak, yaitu CEO dari suatu organisasi. Di sini, Steve Jobs menggunakan proses pengambilan keputusan dengan cara keputusan desain atau intuiting, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dengan kata lain, Steve Jobs berpikir bahwa dengan menurunkan harga iPhone, maka kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya dengan penjualan iPhone di pasaran yang terus melonjak dan makin hari peminat iPhone semakin banyak. Karena iPhone ini dijual dengan harga murah atau harga promosi, dengan maksud untuk mempromosikan lebih luas produk iPhone dan mengenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Makin banyak pengguna iPhone, maka semakin terkenal produk tersebut dan nantinya iPhone tersebut pantas dijual dengan harga tinggi. Tetapi yang dilakukan Steve termasuk ke dalam metode kewenangan tanpa diskusi, di mana pengambilan keputusan ini diputuskan oleh pemimpin atau dalam kepemimpinan militer, dan kelemahannya yaitu mudah muncul rasa ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya. Dalam arti, sesekali pemimpin tersebut mengecewakan anggotanya, maka anggota tidak akan percaya lagi terhadap pemimpin. Dan keputusan pada perusahaan Apple
merupakan keputusan tidak terprogram, karena keputusan ini tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan akan menyelesaikan permasalahan atau tidak. Akibatnya, keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan.